Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dan pada awal kali ini kita akan membicarakan mengenai teknis perkuliahan pengantar hukum Indonesia. Tentunya pada kesempatan kali ini saya berharap kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum bisa mengikuti dengan baik. Namun sebelum saya mulai untuk teknisnya, tentunya saya berharap nanti bisa ditonton sampai selesai, diikuti dengan baik, dan jangan lupa nanti juga di subscribe, di like ya, dan juga di klik tombol lonceng sehingga apa yang nanti saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti juga bisa disampaikan melalui forum chat dan juga melalui forum-forum yang sudah kami sediakan untuk proses perkuliahan online. Pada sesi kali ini tentunya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Dr. Sami Aneza MH, mengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kebetulan saya dengan Bu Isti yang mengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang tentunya ini saya akan sampaikan kepada seluruh mahasiswa agar bisa dipahami bersama-sama, dan mari kita di sini niat belajar bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang nantinya ketika kalian sudah lulus dari Fakultas Hukum Unikal ini nanti bisa sesuai dengan harapan dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat yang ada di sekitaran kalian semua. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya ya. Tentunya pada perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang perlu diperhatikan bersama-sama bahwa tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk pengampu mata kuliah ini ada Ibu Isti Sulistiorini ya, dan saya sendiri Dr. Samian. Ya, tentunya mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini adalah mata kuliah wajib, dan ini merupakan mata kuliah dasar yang mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami hukum positif di Indonesia. Nah, adapun materi yang disajikan dalam mata kuliah ini lebih banyak bersifat teoritis, namun ada pula yang bersifat praktis. Nah, saya berharap kepada seluruh mahasiswa bisa mengikuti dengan baik ya. Nanti dalam pelaksanaan perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini ya, kita akan fokus kepada kajian yang nanti akan kita sampaikan. Tentunya yang pertama ini nanti kita akan berbicara masalah kontrak perkuliahan nanti dalam proses pembelajaran ya. Kemudian untuk selanjutnya mengenai hukum dalam arti tata hukum, kemudian sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia, terus sistem hukum, kemudian sumber-sumber hukum, kemudian pembagian hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian hukum perdata, kemudian hukum dagang, kemudian HTN atau HAN, kemudian hukum pidana, kemudian metode penyelesaian sengketa, kemudian hukum acara perdata dan hukum acara pidana, terus hukum acara PT-UN, kemudian hukum acara Mahkamah Konstitusi, kemudian alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini tentunya dalam kajian selama perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini
kita akan lebih fokus ke permasalahan-permasalahan kajian yang sudah saya sampaikan. Nah, ini agar seluruh mahasiswa Fakultas Hukum ini nanti bisa fokus, bisa mengikuti dengan baik sampai tuntas selama perkuliahan berlangsung ya. Saya berharap kerjasama yang baik selama kegiatan perkuliahan ini, tentu ini akan menjadi evaluasi di kemudian hari di saat penilaian. Nah, untuk referensi atau bahan bacaan mengenai mata kuliah pengantar hukum Indonesia, silakan bisa dijadikan referensi. Ada bukunya Siti Sutami, kemudian Sri Harini, Dwi Yanti, kemudian ada bukunya Abdul Jamil, kemudian ada D. Dalio, kemudian ada Umar Said, kemudian ada Bacan Mustafa. Nah, tentunya Umar Said ini juga ada buku yang terbaru, silakan juga bisa dijadikan sebagai referensi perkuliahan pengantar hukum Indonesia. Nah, mekanisme nanti dalam pelaksanaan penilaian nanti tentunya kehadiran tugas ujian tengah semester, ujian akhir semester ini saya harap bisa dipenuhi dengan baik. Jadi selama perkuliahan berlangsung mengenai kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30 dan UAS 40. Tapi jangan dilihat dari di kehadiran hanya 10%, ini akan menjadi suatu penentu dalam penilaian di akhir nanti ya. Karena di dalam kehadiran nanti minimal paling enggak 75% ini harus terpenuhi. Apabila nanti kalau tidak terpenuhi, ya ini nanti yang rugi adalah kalian sendiri. Saya berharap untuk perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini tentunya diikuti selama perkuliahan berlangsung, diikuti dengan baik, termasuk tugas-tugas yang diberikan nanti juga mohon dikerjakan dengan baik. Syukur-syukur sudah punya checklist ya, misalnya mata kuliah pengantar hukum Indonesia tugasnya apa saja, silakan dicatat. Kalau yang sudah yang belum, silahkan nanti juga mempunyai checklist. Jadi nanti ketika ketika sudah di akhir, ketika mau komplain misalnya punya data, punya bukti. Nah, ini yang saya harapkan kepada seluruh mahasiswa, termasuk kehadiran juga ini sangat penting sekali. Makanya bukti-bukti yang nanti bisa dijadikan sebagai misalnya ada masukan-masukan, ini akan dijadikan sebagai dasar. Jangan sampai nanti di akhir pas begitu ada penilaian yang tidak sesuai dengan harapan kalian, lalu kalian protes tanpa didasari dengan bukti. Apalagi dengan kata-kata yang tidak sopan dan sebagainya. Ya paling enggak kalau memang kalian ingin menjadi mahasiswa yang baik, menjadi mahasiswa yang nanti diharapkan menjadi harapan di seluruh masyarakat ya, tentunya saya berharap mulai dari sekarang dari etika ini sangat penting sekali. Misalnya masalah tugas yang mungkin belum selesai, ya mohon izin Pak atau Ibu, saya ini belum mengerjakan tugas, misal kemarin saya belum mengumpulkan, apakah saya bisa mengumpulkan? Nah, kalau di checklist saya ini misalnya saya belum mengerjakan, itu lebih baik ya dengan salam terlebih dahulu, dan atau mungkin selamat pagi, selamat sore, siang, itu silahkan. Yang penting nanti etika-etika ini juga harus diterapkan selama ketika ada permasalahan ya mengenai tugas dan sebagainya. Ketika kalian sudah sopan, sudah beretika dengan Bapak Ibu dosen, tentu yang akan Bapak Ibu dosen nanti akan menanggapi ya juga akan sopan juga. Tapi kalau asal ronong kayak mungkin dianggap temannya sendiri atau apa ya, ini akan ya nanti Bapak Ibu dosen ya nanti akan sungkan ya untuk menghadapi kalian. Nah, ini saya berharap ini etika-etika ketika berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi
dengan sama ini tentunya harus beretika dengan baik ya, beretika, dan ini akan mencerminkan bahwa kepribadian kalian selama ini ya itu akan kelihatan ya, tentunya disertai dengan etika selama perkuliahan yang berlangsung. Bagaimana etika sebagai mahasiswa, bagaimana sebagai di lingkungan kampus, bagaimana beretika di manapun kita berada, ini kan memerlukan etika ya. Selama saya berharap ini akan menjadi bekal selama perkuliahan ya. Kemudian jika nanti mengenai masalah teknisnya nanti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat, dan juga bisa disampaikan melalui forum-forum yang nanti sudah saya sediakan ya. Nah ini silahkan nanti kita bisa berdiskusi mengenai masalah teknis selama perkuliahan berlangsung. Nah ini sebagai pengantar saja, bahwa pengantar hukum Indonesia ini memang kalau kita berbicara masalah hukum ini sebagai peranata sosial. Jadi ini sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, tentunya manusia ini sebagai zon politikon, manusia sebagai makhluk sosial, masyarakat dan kebutuhan keteraturan, kemudian kaidah, norma, ukuran sebagai petunjuk bermasyarakat. Ini tentunya ada perintah dan larangan. Nah, ini kaidah-kaidah ini tentu harus diperhatikan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, kalau ini sudah diperhatikan, tentu di dalam masyarakat dimanapun kalian berada ini akan lebih enjoy, lebih santai, dan ketika mendapatkan info-info ya juga harus dikaji dengan masalah-masalah hukum yang sudah berlaku ya. Kemudian contoh dari kenyataan atau kaidah atau norma ini, misalnya tidak merokok ketika mengunjungi orang yang sedang sakit. Nah ini kan juga kemudian mengantar tamu sampai ke depan rumah, misalnya sudah bertamu ke sudah datang ke rumah kemudian diantarkan ke depan. Nah ini merupakan kaidah atau norma yang harus kita terapkan ya, yang harus kita terapkan selama kita masih hidup di dunia ya. Ini pentingnya kita belajar hukum ini ya, sampai kita berbicara masalah kaidah atau norma yang sering kita jumpai di masyarakat. Kemudian pembeli barang harus membayar sejumlah uang. Ini memang sudah ini sesuai dengan kenyataan ya, memang harus begitu gitu. Nah kemudian memberikan tempat duduk pada seorang nenek di dalam bus kota, misalnya kalau ada yang lebih tua, nah kan itu lebih baik. Nah itu kemudian berjalan menunduk di depan orang tua. Tapi ini juga kalau kita perhatikan dengan anak-anak sekarang, anak kaum milenial yang sekarang ini eh, susah ya kita menjumpai ya, untuk ketika sudah ada misalnya permisi atau apa, ini kelihatannya jarang sekali kita jumpa sekarang ini ya. Nah ini saya berharap kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum ini nanti bisa diterapkan ya, dimanapun kalian berada, dengan siapapun yang lebih tua, ketika sudah lewat paling enggak izin permisi dan lain sebagainya. Ini memang sangat penting supaya nanti ya ini walaupun mungkin tidak ada paksaan, tapi setidaknya ini menjadi perbuatan yang baik yang harus kita jalankan bersama-sama. Kemudian macam-macam norma atau kaidah ya. Norma, ada norma agama, norma kesusilaan, apa itu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, norma hukum. Nah ini tentunya kita berbicara masalah macam norma ya, macam norma atau kaidah. Nah ini kita sangat penting sebagai sebagai seorang ahli hukum nanti, tentunya ini sangat penting yang harus kita miliki, harus kita pelajari bersama supaya nanti tidak salah ya, tidak salah langkah nanti di kemudian hari.
Kemudian persamaan dan perbedaan antara norma ya. Kalau persamaan ini dari tujuan ya, yaitu mengatur perilaku hidup bermasyarakat ya, itu persamaannya. Kalau perbedaannya ya tentu perbedaannya ini kan perbedaannya lalu apa. Nah ini tentu di dalam pembahasan kali ini akan menjadi suatu kajian yang sangat menarik yang harus kita diskusikan bersama, sehingga selama pembelajaran nanti akan bisa aktif, bisa memberikan masukan-masukan ketika dalam mempelajari norma ya, yang berkaitan dengan norma. Kemudian kalau perbandingan norma ya, perbandingan kalau dari norma agama itu dari isi, sifat, bentuk, tujuan dan sanksinya ini sebenarnya sering kita jumpai. Kemudian kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, ini mengenai perbandingannya ya. Kemudian hukum ya, asal kata dari hukum bahasa Arab, bahasa Belanda, Jerman, terus kemudian law bahasa Inggris, kemudian ley bahasa Prancis. Nah, dari pengertian umum, norma, kaidah, peraturan, undang-undang, patokan yang mengikat, nah tentunya hukum sulit untuk didefinisikan. Nah, hukum memiliki banyak aspek atau segi, dan definisi hukum hanya dapat menjelaskan sebagian dari aspek bentuk dan aspek hukum. Kemudian tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan orang yang mendefinisikan. Ya. Kemudian dari definisi hukum, kalau menurut tokoh Utrecht, Sudiman, Karto, Hadi, Projo, kemudian Freud ya, ini ada definisi hukum menurut para tokoh. Ya, ini nanti juga bisa dilanjutkan. Menurut Immanuel Kant, Leon Duquid, kemudian Apeldoorn, kemudian Berjono, Projo, Divoro ya. Kemudian ada Thomas Hobbes, Proudhon, kemudian Land, kemudian Schelling. Ya, ini juga bisa dijadikan sebagai sebagai referensi untuk kita bersama. Ya, unsur-unsur hukum ya tentunya ada aturan-aturan mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat, kemudian bersifat konkret ya, kemudian bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa atau badan resmi pemerintah. Terus kemudian bentuk tertulis atau tidak tertulis. Kemudian bersifat memaksa, akibat hukum bagi yang melanggar ya. Itu nanti akibatnya nanti bagi yang melanggar ini apa kan itu. Nah, ini sebagai pengantar saja, nanti di dalam pembahasan, di dalam kajian nanti akan saya sampaikan beberapa kajian yang sudah saya sampaikan tadi, perlu nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, ini sebagai pengantar selama perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini, saya berharap nanti bisa lebih maksimal, dan nanti kalian yang sudah benar-benar niat kuliah di Fakultas Hukum Unikal ini tentu saya harap jangan hanya mengejar gelar saja, karena gelar itu hanya sebagai embel-embel ya, dan saya tidak ingin kalian nanti yang lulus ini menjadi lulusan yang tidak, ilmunya tidak bermanfaat di sekitaran kalian semua. Dan tentunya saya tidak menginginkan bahwa gelar kalian itu dijadikan sebagai hiasan batu nisan. Saya tidak ingin seperti itu. Saya pengennya pada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, lulusan dari Fakultas Hukum ini benar-benar menjadi mahasiswa yang mempunyai potensi yang tinggi, yang bisa menjadi agen perubahan untuk negeri yang kita cintai ini. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Ya, akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.